Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Miss Yanti. Saya dari SMA Permata Insani Islamic School dan saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Teman-teman, yuk sama-sama kita belajar tentang berekonomi dalam keseharian kita. Nah, saya hari ini akan mengajar tentang materi pasar. Silakan simak dengan baik ya. Konsep pasar dalam perekonomian. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ya ke materi pasar. Nah, di sini terdapat gambar mengenai pasar yang ada di sekitar kita. Mungkin sudah pada tahu ya tentang pasar, apa yang dimaksud dengan pasar. Kemudian nanti kita akan bahas pula tentang jenis pasar yang ada di sekitar kita. Nah, pasar dalam perekonomian adalah situasi ketika permintaan, pembeli, dan penawaran yang dilakukan oleh penjual bertemu untuk melakukan sebuah transaksi. Peran pasar dalam perekonomian. Jadi, ada peranannya. Yang pertama, sarana distribusi, yaitu menyalurkan barang kepada pasar. Kemudian adanya pembentukan harga untuk dijual. Kemudian adanya sarana promosi untuk menarik daya beli dari pembeli tersebut. Bentuk dan struktur pasar terdiri dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu merupakan suatu usaha dari pengusaha atau perorangan yang dilakukan secara bebas dalam rangka menarik pelanggan. Ciri-cirinya ada 3 ya teman-teman. Jumlah penjual dan pembelinya banyak. Barang yang dijual bersifat homogen dan penjualnya bersifat pengambil harga atau price taker. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Nah, yang pertama yaitu monopoli, yaitu di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi atau penjual. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang merupakan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak, contohnya eceran dan jasa, kemudian misalnya salon dan toko kelontong dan lainnya. Yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu sehingga penjual satu dan lainnya dapat mempengaruhi harga. Contohnya teman-teman, perusahaan motor, perusahaan rokok, perusahaan mobil, industri telekomunikasi dan lainnya. Selanjutnya yaitu pasar monopsoni, yaitu adalah bentuk pasar yang mana di dalamnya hanya terdapat satu pelanggan dan suatu korporasi akan berperan sebagai satu-satunya pihak pembeli sekaligus yang mengontrol suatu konten pasar. Nah, beberapa dari Anda mungkin masih ada yang masih awam tentang jenis pasar ini dalam suatu kegiatan ekonomi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas secara lengkap dan terperinci mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Ciri-ciri pasar monopsoni, yang pertama hanya ada satu pembeli, kemudian yang kedua harga ditentukan oleh pembeli, ketiga produknya adalah bahan mentah, dan keempat pendapatan yang tidak merata, selanjutnya yang kelima sering terjadi perselisihan. Nah, kelebihan dari pasar monopsoni adalah yang pertama, kualitas barang yang terjamin, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru, kemudahan menentukan harga, kemudian jalur distribusi yang lebih lancar. Sedangkan kelemahan pasar monopsoni, tidak adilnya perilaku pembeli. Pihak pembeli tidak memperdulikan penjual dan masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Berikut adalah mengenai penjelasan dari pasar monopsoni. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni, yaitu salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna yang semakin banyak terjadi di tengah masyarakat.
Penasaran seperti apa penjelasannya? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, semangat ya terus untuk belajar berekonomi secara konvensional dan sederhana. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan saya Miss Yanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terinspirasi oleh kalian dan juga bisa memotivasi untuk belajar berekonomi lebih sederhana lagi. Nah, semuanya jangan lupa ya, di era pandemi seperti ini tetap menggunakan masker, kemudian tetap stay di rumah belajar dan tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.